Assalamualaikum, saya Ade Pratiwi. Kali ini akan membahas tentang praktek kerja ASN yang memperhatikan dan tidak memperhatikan kode etik dengan pengampu Ibu Musfarita Afiani SEMM. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah, bahwa saya akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan. Dalam sumpah dan janji ASN, setiap ASN harus menjunjung tinggi kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri. Apa saja kode etik aparatur sipil negara? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, kode etik ASN bisa berupa melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 4. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau etika pemerintah. 6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan di dalam melaksanakan tugas. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi. Yang ke-10, tidak menyalahgunakan informasi internegara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatan untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Yang ke-12, melaksanakan ketentuan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Berikut saya tampilkan contoh perilaku ASN yang sesuai dengan kode etik. Dan ini adalah salah satu contoh ASN yang tidak bisa menjaga rahasia. ASN harus menjaga netralitas. Sebagai ASN, kita dilarang Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Bawaslu mencatat dari sekitar 1.600 pelanggaran kampanye yang ditemukan, hampir setengah dari total pelanggaran tersebut dilakukan oleh aparatur sipil negara yang memihak salah satu paslon. Pelanggaran tersebut mulai dari menggunakan mobil dinas saat kampanye hingga memberi komentar atau live di status laman media sosial.
telah genap 1 bulan masa kampanye, dalam pesta demokrasi pemilihan kepala daerah banyak diwarnai pelanggaran kampanye. Dari sekitar 1.600 pelanggaran kampanye yang ditemukan, hampir setengah dari total pelanggaran tersebut dilakukan oleh aparatur sipil negara yang memihak salah satu paslon. Pelanggaran tersebut mulai dari menggunakan mobil dinas saat kampanye hingga memberi komentar atau like di status laman media sosial. 3 hal utama yang sangat rawan terjadi itu diantaranya adalah netralitas ASN, politik uang, dan juga hak memilih dan hak memilih atau DPT. Jadi yang kita kemudian terkonfirmasi sementara ini, separuh dari temuan yang kita temukan di lapangan itu terkait dengan ASN yang tidak netral, ASN yang memihak, yang itu penindakannya sudah kita. Apa sih penyebab ASN tidak netral? Yang pertama, sanksi yang diberikan lemah. Yang kedua, kurangnya integritas ASN. Yang ketiga, adanya intervensi dari pimpinan. Yang keempat, adanya motif untuk mendapatkan jabatan, materi ataupun proyek. Dan yang kelima, adanya hubungan kekerabatan. Gagasan untuk menyelesaikan kasus ini adalah yang pertama, memberikan peringatan dini tentang netralitas dalam pilkada kepada ASN. Yang kedua, memberikan pemahaman bagi ASN tentang netralitas. Dan yang ketiga, memberikan sanksi bagi ASN yang melanggar. Terima kasih. Assalamualaikum.